Rekan-rekan semua, kita berjumpa lagi di podcast bareng Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, ya. Bareng bincang-bincang pengadaan kali ini, tamu kita kali ini spesial. Ini sesama Jafung gitu ya. Beliau ini Pak Renhat Manurung ya, dari Fungsional Pengelola Pengadaan Kejaksaan Agung. Ya, lihat sama instansinya kan ngeri-ngeri sedap ya Kang ya. Padahal kalau sampean biasa-biasa aja ya. Tapi buat kami memang ngeri-ngeri sedap ya. Terutama sering dipanggil-panggilin ya. Oke Kang. Minta tanggapan nih Anda selaku fungsional pengelola pengadaan ya di Kejaksaan Agung ya. Fenomena pembuktian terbalik ya yang berlaku, yang sering terjadi di kita ini, di mana kalau pengaduan masyarakat ya kita ini yang dituduh yang suruh membuktikan gitu ya. Bagaimana tanggapan Anda, atau mungkin ada pengalaman pribadi yang bisa diceritakan dibagi kepada kami semua nih para fungsional pengelola pengadaan bersama anggota IFI ini, bisa diceritakan kan? Baik, terima kasih Pak Agus. Wah, saya bangga sekali bisa duduk bareng Pak Agus yang notabene ahli pengadaan barang jasa. Sungguh saya sangat bangga. Di sini mungkin tadi cerita Pak Agus itu saya itu mau bilang bahwa saat ini hukum kita belum ada pembuktian terbalik sebenarnya Pak. Belum ada, belum. Tapi memang arahnya mau ke sana. Tapi saat ini belum ada. Terkait laporan aduan masyarakat terhadap kegiatan pengadaan barang jasa di masing-masing kita, kami kebetulan pernah mengalami bahwa dimulai dari sanggah biasanya. Sanggah, kegiatan pengadaan jasa lainnya di Badiklat kami. Jadi kami disanggah satu kali oleh penyedia pertama yang kami gugurkan, disanggah lagi oleh yang kedua, dan disanggah lagi yang ketiga. Tiga-tiganya sanggah, bertubi-tubi, jadi berurut. Betul, ya. Singkat cerita dari situ, ternyata kami dapat aduan, Pak Agus. Dapat aduan, kami dipanggil, tapi kami berpikir, jadi gini, penyedia itu pun sebenarnya bekerja tanpa main hantam kromo juga sebenarnya. Jadi di situ kita Pokja itu fungsional PBJ itu sebenarnya harus tenang membaca teks suratnya. Ternyata kami baca tanggal surat pengaduannya dengan sanggah itu pun aduan dulu baru sanggah. Harusnya kan sanggah dulu baru aduan. Nah, itu di situ aja dia sudah posisinya salah. Berarti dia tidak mengetahui proses alur keberatan atas sanggahnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di instansi kami tetap diproses biasanya Pak, karena tembusannya waktu itu adalah Presiden, LKPP, BPK, KPK, dan Polri lucunya gitu. Tapi diterima. Akhirnya kami dapat disposisi panggilan. Kalau di internal kami itu bagian bidang pengawasan. Bidang pengawasan itu di Inspektorat Keuangan kami. Kami dipanggil, kami diperiksa. Tapi memang pada dasarnya kalau kita benar, kita tetap benar. Yang mungkin Pak Agus beberapa kali sharing ke teman-teman bahwa kita nggak usah pernah takut. Kalau memang Tuhan di pihak kita, pasti kita benar. Nah, jadi pemeriksaan itu sebenarnya panjang Pak. Jadi kami yang di dalam bidang hukum aja, kejaksaan itu tetap diperiksa sesuai seperti orang yang biasa. Jadi memang kalau mau berkecimpung di PBJ ya harus siap tahan mental, walaupun sedikit menguras energi ya Pak ya. Tapi kami yakin dan percaya semua itu proses. Itu mematangkan kita dalam hal pengadaan barang jasa. Kalau di mata hukum semuanya sama, nggak ada yang dibeda-bedakan. Kalau dari APH kejaksaan sebenarnya ya, beberapa hal kalau teman-teman dipanggil itu ya jelaskan saja. Menurut saya sebenarnya, karena teman-teman dari jaksa di daerah pun beberapa konsultasi ke kami di UKPBJ Kejaksaan. Beberapa hal pertanyaan itu berarti kan mereka sebenarnya perlu informasi. Saya yakin teman-teman di luar sana juga lebih ahli. Cuman karena ada beberapa bahasa yang kita kalau ditanyain itu, satu konsistensi, ya kan, jangan berubah-berubah. Terus cobalah tenang, ya kan, sampaikan apa adanya. Kalau menurut saya sih, kalau memang tidak ada yang dilakukan bertentangan, nggak masalah sih Pak, sebenarnya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke.
gimana tanggapannya ya? Kita minta informasi nih ya. Kalau ya oknum-oknum bagaimanapun satu institusi ada oknum-oknum yang tidak baik lah, yang di daerah lah ya, khususnya yang menindaklanjuti suatu pengaduan yang mungkin barangkali orang itu mau lapor kejaksaan aja takut gitu. Atau gimana bisa, kalau kita bisa nggak sebagai, kan kita katakanlah diperiksa nih, orang mengadukan kita, tapi kita sendiri boleh nggak mengadukan kalau misalkan ada oknum jaksa yang tidak berlaku tidak benar, itu prosesnya gimana caranya Mas? Boleh sharing kita semua nih. Seperti di awal saya bilang tadi, semua orang sama di mata hukum, baik yang dilaporkan dan yang melaporkan, ya Pak ya. Terkait ada aduan yang akhirnya tanda kutip mungkin diproses, saya boleh yakinkan bahwa jaksa bertindak dan berjalan itu nggak mungkin tanpa dasar, Pak. Jadi memulai sebuah kegiatan penyelidikan, masuk ke penyidikan pun itu bukan tanpa proses. Jadi kita juga nggak bisa bilang bahwa jaksa itu kurang benar bekerja. Jadi masalah masing-masing kewenangan aja, kewenangannya di mana. Karena jaksa penyidik itu akan bekerja berdasarkan perintah dari atas. Kalau dari atas ke atas itu kan kita masih hidup di dunia ini, politisnya banyak, Pak. Jadi kalau tadi saya ikut dalam pemanasan tadi pagi, itu dibilang sebenarnya kita perlu mitigasi resiko itu. Kalau saran dari kami sih sebenarnya, coba libatkan para APH. Dulu kan ada namanya TP4 ya. Sekarang sudah dihilangkan ya. Seperti itu. Tapi itu sebenarnya walaupun secara kegiatan sudah dihilangkan, tapi fungsi kejaksaan itu tetap mau kok menerima, Pak. Mau ya. Kalau mungkin masing-masing satker aja, Pak. Kalau di Kota Madia Kabupaten ke Kejari. Kalau di provinsi boleh ke Kejati. Suratnya apa? Permohonan pendampingan. Iya, mohon ikut rapat koordinasi persiapan pengadaan ini kan boleh disebutkan, nggak masalah, Pak. Terlepas dari hadir tidak hadirnya, kan kita sudah pernah berkoordinasi, kira-kira gitu, Pak. Jadi saya sih cuma mau bilang ya, mitigasi itu perlu, karena kami pun belajar banyak. Kami selama ini banyak mengabaikan proses yang harusnya dijalani, kami skip itu. Sebaiknya jangan. Karena itu satu. Terus yang kedua, Pak, satu lagi kami mau sharing bahwa tertib administrasi itu semua tadi itu disimpan rapi, kegiatan-kegiatan yang dari proses awal penyusunan harga, penetapan harga kan gitu, sampai ke penganggaran. Dalam saat penganggaran pun ada konsolidasi lagi perlu. Semua itu dibuat rapi saja menurut kami. Terkait para APH di daerah itu, kalau memang nilainya agak besar, bolehlah dimitigasi dengan cara berkoordinasi dengan para APH yang di daerah. Terlepas dari ditanggapi atau enggak, yang penting kita sudah pernah bersurat mohon. Boleh. Kalau di negara kami di Kejaksaan Agung dengan nilai kontrak yang di atas 100 miliar, kami kontrak itu minta pendapat dari JPN, bidang perdata dan tata usaha negara. Mungkin teman-teman di daerah bisa menggunakan itu terkait kontrak. Iya, kenapa enggak gitu loh, gitu kan boleh. Soalnya sih gitu, Pak. Karena gini, Pak, kalau kita bicara tentang, kalau kita muter-muter jelimet di masalah persoalan, oh dia ini kayaknya sepertinya ada sentimen sama saya, kayaknya seperti ini, itu susah kita, Pak. Tapi kalau kita mau memulainya, biasanya kan orang tak kenal maka tak sayang. Coba suwon main ke sana, Pak, kami mau ada tender ini gimana? Udah, kalian jalan kerja aja. Mungkin bisa aja kan, Pak, boleh foto nggak, Pak? Boleh tanda tangan, Pak, di sini boleh? Nggak ada yang salah kan? Kira-kira gitu, Pak Agus. Mungkin kalau bicara tentang hukum, saya bukan bidang saya mengomentarinya, karena buat saya semua proses hukum itu pasti naik ke penyidikan itu tidak serta-merta main. Terlepas dari ada 1-2 kasus ya, Pak ya. Tapi saya yakin dan percaya semua itu pasti dimulai dari proses yang benar. Nah, pembuktiannya kan ada di pengadilan, benar tidaknya.
dakwaan seorang penuntut hukum. Oke, terakhir ini Bang. Kita di IFP ini ingin setelah beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan audiensi dengan Ketua Komisi Yudisial. Apakah kiranya ini ke depan kita bisa dibantu nih ya, bisa IFP bisa beraudiensi dengan Pak Jaksa Agung nih. Kira-kira gimana nih? Boleh bisa dibantu dan bagaimana prosesnya kira-kira ini? Kita ingin ada sesuatu yang ingin kita diskusikan lah ya, penyamaan persepsi dan lain sebagainya yang terkait dengan membangun ekosistem pengadaan yang positif, konstruktif, tapi tetap mitigatif ini. Bisa memungkinkan nggak kira-kira kita bisa beraudiensi dengan Pak Jaksa Agung ini, kira-kira bisa dibantu dari dalam, Pak? Terima kasih. Jaksa Agung, jangankan dengan Jaksa Agung, sebenarnya menurut saya Presiden kita saat ini mumpung masih Pak Jokowi, menurut saya harusnya manfaatkan. Kalau setingkat Jaksa Agung itu masih pembantunya Presiden ya. Kenapa nggak kita langsung ke atasnya momennya ya? Karena menurut saya Pak Jokowi itu memang lagi pengadaan barang jasa itu lagi konsen ke sana, apalagi mengenai PDN. Kenapa kita nggak sampaikan di sana? Kira-kira gitu. Iya Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan ya, obrolan menarik dengan rekan pejabat fungsional pengadaan dari Kejaksaan Agung. Terima kasih ya atas waktunya ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Semoga dengan ini kita bisa membangun ekosistem pengadaan yang lebih bagus ya, dan dijalankan semuanya dengan orang-orang yang berkompeten ya. Jaga integritas, sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.